Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore Bapak Ibu. Salam damai bahagia. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kondisi rasa Bapak Ibu? Bagaimana kondisi rasanya? Karena hidup ini karena rasa itu sangat mempengaruhi hidup kenyataan ini. Dan waalaikumsalam untuk semuanya. Ayo, bagaimana kondisi rasanya? Tetap jaga rasa agar selalu tenang, damai, dan bahagia. Karena rasa yang ada di dalam diri kita ini memancar keluar, dan yang di luar akan ketarik oleh rasa apa yang sedang kita rasakan. Saat Bapak Ibu sedih, maka siap-siap kesedihan akan mendatangi Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu bahagia, maka siap-siap kebahagiaan demi kebahagiaan akan berdatangan. Tapi intinya ada di rasanya Bapak Ibu. Jaga rasa agar selalu tenang, damai, bahagia, nikmati hidup ini. Bersyukur atas hidup ini, karena hidup ini sangat nikmat. Hidup ini sangat nikmat. Jadi bersyukur atas hidup ini. Alhamdulillah, nano tetap dinikmati. Permen nano dulu ya enak kok. Sekarang masih keluar enggak ya? Sekarang masih keluar apa enggak permen nano? Kalau zaman dulu saya kecil ada permen nano. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Sebenarnya intinya nano pun harus disadari, dijalani, ya dinikmati. Karena hidup ini hanya menjalani saja, menjalani apa yang sedang dijalani. Hidup hanya mengikuti hidup, terserah hidup mau menaruh kita itu di mana. Ibarat umpamanya hidup menaruh kita mungkin di mana ya, di tempat panas, ya udah sadari saja memang panas, tapi jangan sampai panasnya itu mengganggu rasa kita. Rasa kita terganggu itu karena apa sih? Karena pikiran yang tidak terima, pikiran yang menolak, pikiran yang membandingkan, pikiran yang angan-angan. Tapi saat kita benar-benar berada dalam kasunyatan, enak-enak. Ya proses Bapak Ibu, iya proses. Tahu susah, tapi berproses. Iso jalaran soko kulino. Mematikan pikiran gimana Mas Is? Kendalikan pikiran. Ada dua jalan, ada dua cara. Yang pertama, kita perhatikan pikiran itu. Yang kedua, kita menikmati nafas. Di saat kita menyadari, kita merasakan, dan kita menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, di situ pikiran off. Karena kita menggunakan kesadaran rasa. Dengan kesadaran rasa, maka pikiran akan off. Sehingga kita ya menyadari, kita duduk, ada rasanya, sadari saja. Kita sedang kepanasan, mungkin di bawah terik matahari, udah sadari saja, memang nyatanya rasanya panas kok. Diterima. Hidup itu hanya begitu. Dilatih Bapak Ibu. Cara melatihnya, ikuti setiap tarikan dan hembusan nafas. Kita bernafas nih, selama ini kan kita bernafas, cuman mungkin selama ini tidak kita sadari. Coba Bapak Ibu, pejamkan mata, perhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas ini. Selama ini kita bernafas loh. Cuman selama ini juga kita jarang menyadari nafas. Padahal saat kita menyadari nafas ini masuk keluar ini, otomatis pikiran kita akan off. Sehingga pikiran kita yang di masa depan, pikiran kita yang di masa lalu, pikiran kita yang di angan-angan itu akan hilang. Dan hati kita, rasa kita akan tenang.
Coba dipraktekkan. Tarik nafas, hayati nafas itu. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Umpama masih nano-nano, tarik nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan. Ini pikiran akan mereda kok, nano-nanonya kok. Yang tadinya pikiran itu sangat liar dan sebagainya, itu akan berlahan-lahan tenang. Berlahan-lahan akan tenang. Jadi praktekkan saja. Rasa nano-nano itu cuma di pikiran. Pikiran. Kopi udah ready mas, silahkan diseruput. Iya nih, alhamdulillah nih kopinya nih masih panas sekali, baru diseduh tuh, masih kebebul. Jadi hidup ya begini. Hidup itu yang bagaimana? Ya embuh. Hidup ya embuh gitu loh. Hidup ya begini. Coba latihan. Setiap tarikan dan hembusan nafas, di saat nafas ini masuk, itu diisi dengan hu, nafas keluar diisi dengan Allah. Daripada hatinya itu ngedumel nggak karu-karuan, hatinya apa ya, berbisik yang embuh, nyalahno sana nyalahno sini dan sebagainya, hatinya yang ais embuh karu-karuan. Isi setiap tarikan dan hembusan nafas itu dengan hu, Allah. Dilatih. Asal kita melatih, sering melatihnya lama-lama, ini akan menjadi kebiasaan. Sehingga kita itu sadar, itu siapa sih? Allah. Allah itu melingkupi segala sesuatu. Sehingga nanti kita akan selalu sadar Allah. Atilan pikiran nggak pernah akur, ya diakur, no diselaraskan, penyelarasan. Sering latihan, melatih. Perhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Waalaikumsalam, rahayu Pak Solihin. Bagaimana kabarnya Pak Solihin? Tetap tenang, damai dan bahagia, dan masih hahaha atau enggak? Bahagia maksudnya lu? Oh, ntar dikiranya hai apa? Waalaikumsalam, rahayu Bu apa Pak ya? Pak Burung Kicau. Waalaikumsalam, salam kenal juga untuk semuanya. Waalaikumsalam. Apalagi sadar nafas sambil nyeruput rokok surya, jos ya. Karena di saat merokok, kenapa? Ini rahasianya. Rahasia kenapa orang merokok itu tenang, karena pernafasannya menggunakan pernafasan perut. Jadi di saat menarik nafas, perutnya itu jendol. Mengeluarkan nafas, perutnya kempes. Itu pernafasan yang sunatullah pernafas itu seperti itu Bapak Ibu. Orang bernafas itu di saat tarik nafas harusnya perutnya itu mengembang. Ketika menghembuskan nafas, perutnya kempes. Cuman tanpa disadari, tidak sedikit yang di saat menarik nafas perutnya malah kempes, menghembuskan nafas malah mengembang. Sedangkan orang merokok itu di saat menarik nafas itu perutnya mengembang. Jadi itu nafas yang alami, seperti orang lagi tidur, anak kecil itu bayi, nafasnya itu nafas alami. Tarik nafas perutnya mengembang, keluar nafas perutnya mengempes. Tapi kalau lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, lagi banyak cicilan, diuber-uber oleh embu, biasanya nafasnya itu nafas yang itu tadi. Tarik nafas perutnya malah kempes, menghembuskan malah mengembang gitu. Aduh.
Kalau lagi pusing, maka sering-seringlah merokok supaya tenang. Ya bukan begitu juga. Orang lagi pusing itu orang kakean pikiran. Biasanya itu hubungannya kepada kekhawatiran. Jadi orang yang pusing cekot-cekot biasanya itu hubungannya dengan perut. Perut hubungannya dengan kekhawatiran. Ya nggak tahu, mungkin lagi mikir apa kek, yang sedang diuber-uber apa kek, atau mempunyai apa kek, sehingga pikirannya terlalu sepaneng, akhirnya gempeleng. Dikejar bang titil mas. Waalaikumsalam untuk semuanya. Ya Allah, ya hidup ya beginilah. Dan waalaikumsalam untuk semuanya. Maaf Mas Is, bolehkah minta nomor HP-nya? Rizal dari Papua Barat. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Papua Barat. Kapan-kapan Bapak Ibu, kalau saya udah slow untuk akhir-akhir ini, ya hampir 5 bulan ini, saya lagi yo jarang live, yo jarang buka grup, yo jarang chat dan sebagainya, karena saya sendiri lagi punya kesibukan yang sangat sibuk. Jadi kapan-kapan kalau udah slow. Oke Bapak Ibu, jadi tenangkan pikiran. Cara menenangkan pikiran, kita hadir saat ini, sekarang ini di sini. Kita rasakan kasunyatan, kita rasakan nafas, kita sadari yang sedang kita kerjakan. Kita duduk, ada rasanya. Rasakan duduk ini. Dan nikmatilah duduk ini. Nikmati duduk ini. Hidup hanya menikmati. Barang siapa yang yang bersyukur atas nikmatku, akan kutambahkan nikmat. Syuting di dunia nyata Mas Is akhir-akhir ini, wah, dunia nyata yang menyuting biar semesta saja Bapak Ibu. Tetap biarpun aktivitas di dunia nyata, semesta tetap menyoting live. Sehingga rekam jejak energinya itu terekam di semesta. Kita semua sebenarnya ini selalu live setiap saat. Cuman kameranya adalah kamera semesta. Dan kamera semesta ini yang akan menjadi jalur kehidupan kita di kehidupan selanjutnya. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Gitu. Makanya biarpun kita dalam kehidupan nyata nggak ada siapa-siapa, kita tetap harus ya berbuat kebajikan. Tetap jaga rasa. Tetap tenang, karena di saat kita tidak tenang, kita khawatir, kita bersedih, sejatinya kita telah menebarkan energi negatif ke semesta. Sehingga semesta nanti kalau sudah banyak sekali energi negatifnya, karena pancaran dari si manusianya, semesta akan mengabulkan. Banyak orang yang mungkin, apa ya, contoh marah. Banyak orang yang marah biarpun sendiri dalam rasanya itu ada kemarahan, ada ya emosi dan sebagainya. Ini banyak orang yang marah-marah, ini akan terekam oleh semesta, sehingga semesta nanti akan mewujudkan energi kemarahan ya dengan caranya semesta. Banyak orang yang menyebarkan energi ketakutan, sehingga terekam di semesta energi ketakutan ini, sehingga nanti semesta akan menyuguhkan sesuatu yang menakutkan. Tapi hal seperti ini tidak akan pernah salah tempat, tidak akan pernah salah sasaran. Siapa saja yang memancarkan energi umpama ketakutan nih, maka siapa saja orangnya itu akan mendapatkan ketakutan itu. Tapi kalau umpama kita nggak memancarkan, ya enggak. Biarpun mungkin ada 1000 orang nih di satu tempat nih, mungkin 999 orang memancarkan energi ketakutan, tapi ada satu yang tidak. Yo, yang 99 ini kena, yang satu enggak. Karena energi tidak akan tidak akan salah sasaran. Makanya setiap diri bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, ya karena diri kita sendiri, bukan karena siapa-siapa. Berhentilah untuk menyalahkan, berhentilah untuk gini.
Tapi lebih baik kita koreksi diri, kita perbaiki diri kita. Yang lain banyak yang memancarkan energi kekhawatiran, energi ketakutan, kita pancarkan energi kedamaian, kita pancarkan energi ketenangan, dan sebagainya, biar ada keseimbangan. Waalaikumsalam untuk semuanya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita? Ya, karena diri kita sendiri. Apapun yang disuguhkan oleh semesta itu karena pribadi masing-masing. Udah terbukti akhir tahun 2025 banyak bencana alam, longsor, banjir dan sebagainya. Itu ya memang sudah menjadi cokro manggilingan. Setiap akhir tahun, menjelang akhir tahun itu pasti akan ada yang namanya perbaikan. Jadi alam sedang membenahi alam sedang memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ayo kita pancarkan energi tenang, damai, bahagia, bersyukur. Kita doakan alam ini, doakan banyak orang, dan sebagainya. Jadi, umpama 99 orang memancarkan energi, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya, ya yang satu ini memancarkan energi yang indah-indah untuk keseimbangan. Begitu Bapak Ibu. Jadi dalam kitab sangat benar, apapun yang terjadi pada diri kita itu karena diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mendolimi diri kita sedikit pun, kecuali ini pikiran kita sendiri. Karena kita salah berprasangka, karena kita ketidakterimaan dan sebagainya di sini. Di sini semua ada di sini, maka tenangkanlah sininya, pikirannya maksudnya. Sambil ngopi Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Biasa panas banget ini. Seruput. Ayo diseruput. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi, ngolah pikir, ngopi, ngopeni ati, ngopi, ngobrol, pokok iman. Monggo diseruput. Bismillah. Berkah. Panasnya nendang. Waalaikumsalam untuk semuanya. Tips untuk terapi apa Bu? Atau Pak? Ayo podo ngopi Bapak Ibu. Ngopi, ngopeni hati. Jagalah hati, janganlah dikotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jika hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, pikiran pun akan keruh juga. Aduh. Mas, pesugihan apa yang bagus? Pesugihan yang bagus adalah berterima kasih atau bersyukur. Itu yang paling bagus, karena diri kita ini adalah berlimpah. Diri kita adalah kaya raya, sehat, kekayaan yang Masya Allah loh Bapak Ibu. Beneran, saya sedang merawat orang sakit Bapak Ibu. Kesehatan untuk bisa tidur saja itu wow, jutaan. Oksigen yang dihisap jutaan, dan sebagainya. Lah ini kita diberi kekayaan, dilimpahkan kekayaan, sehat, harusnya kita syukuri. Dan di saat kita mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat tenang, mensyukuri nikmat tidur, mensyukuri nikmat kemedap kayak gini,
ditambah nikmatnya tuh pesugihan yang aman dan pasti. Iya. Aduh ya Allah. Dan waalaikumsalam untuk semuanya. Palembang hadir, salam kenal kangge, salam untuk dulur-dulur yang ada di Palembang. Mereka wong di Kang, nyong wong Banyumas, Jawa Tengah. Wis ngomongnya ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Solo hadir kangge, salam untuk dulur-dulur yang ada di Solo. Satu live di mana Mas? Saya 2 di YouTube sama di TikTok. Salam kenal dari Semeru, nggih. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Semeru. Makmur sejahtera untuk semuanya. Intinya semua yang terjadi pada diri kita itu karena diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri, makanya ayo kita bersyukur. Kita sadari dalam diri kita. Karena gini loh Bapak Ibu, rezeki itu ada beberapa tingkat. Ada rezeki secara materi. Tapi rezeki secara materi ini bisa habis total. Dengan rezeki apa? Rezeki sehat. Nah, contoh di saat rezeki sehat ini, nikmat sehat ini dicabut, uang triliunan pun bisa habis untuk mengobati penyakitnya. Jadi mari kita bersyukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami atas nikmat sehat ini. Terima kasih ya Tuhan kami atas nikmat nafas ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan janji Tuhan, janji Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan ku tambah nikmat, akan dicukupi. Jadi nggak usah minta uang bertambah banyak, nggak usah. Nyatanya sekarang penghasilan umpama 1 bulan nih, 1 bulan 5 juta, minta uang ditambah banyak, besok mungkin penghasilan 10 juta, masih kurang kok. Besoknya lagi mungkin 15 juta, masih kurang kok. Besoknya lagi 50 juta, masih kurang. Ya Allah ya Tuhan kami, cukupkanlah kebutuhan kami. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami atas limpahan rahmat kasih sayang-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Udah gitu aja. Nah kalau kita minta ditambah, nggak ada cukupnya. Tapi kalau kita ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau cukupkan kebutuhan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, Engkau selalu mencukupi kami. Tuh. Tapi kalau hanya minta ditambah, kurang terus engkau. Iya pora coba. Iya atau tidak? Singosari hadir Mas Is, nggih, salam untuk dulur-dulur yang ada di Singosari. Salam damai, bahagia dan sejahtera untuk dulur-dulur yang ada di sana. Dan untuk dulur-dulur yang ada di Salatiga. Waalaikumsalam, rahayu den ayu sasmaya. Wong blengeri Den Ayu. Siapa itu Den Ayu Sasmanya ki wong blengeri. Tunggu aku domba iki ngono lagi zoom. Ya Allah. Mas bisa bantu buka mata kolbu. Mata kolbu yang gimana sih ya Bapak Ibu? Mata kolbu itu kesadaran, dan kesadaran itu ya dipraktekkan sendiri, latihan untuk membuka mata hati. Mata hati yang tertutup tidak melihat kebenaran, tapi terus berbuat kebajikan, terus berproses agar Tuhan membersihkan hijab-hijab yang menutupi mata hati. Jadi untuk membuka mata kolbu ya kita kembali kepada Sang Maha Melihat. Kita lakukan pertobatan, kita lakukan pengembalian diri kita, pengembalian segala urusan kita. Intinya apa? Berserah diri.
kita serahkan diri kita kepada Sang Maha Hidup. Jadi berproses. Kenapa hati kita tidak tenang dan sebagainya? Berarti tandanya di situ kita masih ada kekotoran, masih ada hijab. Ya, lakukan istighfar, lakukan pertobatan. Istighfar dalam syariatnya memohon ampun. Istighfar dalam hakikatnya adalah pengembalian. Itu. Jadi ya kita minta maaf dulu, jadi astagfirullahaladzim, kita mohon ampun kepada Tuhan kita mohon meminta maaf ke alam ini karena meradiasikan pancaran energi yang mungkin negatif. Kita meminta maaf kepada badan kita ini atau kepada diri kita ini, kita minta maaf kepada makhluk lain. Dalam satu bacaan astagfirullahaladzim, kesadarannya itu ya kita mohon ampun, kita minta maaf, kita memaafkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah keluarga kami ya Allah, ampunilah kami ini ya Allah. Tapi penuh dengan pengakuan. Tanda kita istighfarnya benar-benar beristighfar, otomatis dalam kehidupan nyata akan ada perubahan. Yang mungkin tadinya pikirannya bundet, sering berpikir negatif, asal kita beristighfarnya penuh dengan penghayatan, pikirannya itu udah tenang, pikirannya itu udah nggak negatif lagi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya hakikat dari istighfar itu adalah pengembalian atau kita berserah diri. Kita sadar kita tidak bisa apa-apa, jadi kita berserah. Intinya terus berproses. Karena kesadaran itu hadir dari dalam diri. Tidak ada yang namanya kesadaran itu dari luar diri, tidak. Dari luar diri itu hanya menjembatani, dari luar diri itu hanya memotivasi, dari luar diri itu hanya apa ya? Hanya memberikan petunjuk. Tapi yang menuntun dan yang membimbing itu yang ada di dalam diri. Waalaikumsalam untuk semuanya. Tapi intinya ya adalah berserah. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu. Bahkan di saat Bapak Ibu mempunyai keinginan, serahkan keinginan itu kepada Sang Hidup. Kan pikiran mempunyai keinginan, serahkan keinginan itu kepada Sang Hidup. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan keinginan ini kepadamu ya Allah, karena Engkau yang maha mengetahui. Serahkan keinginan itu. Jika keinginan itu selaras dan itu memang baik untuk kita, pasti akan diijabah. Tapi jika keinginan itu justru malah mencelakakan diri kita, ya dadah. Makanya kita mempunyai keinginan, tapi jangan sampai melekat kepada keinginan. Serahkan keinginan kita kepadanya. Waalaikumsalam, rahayu. Prosesi batinnya gimana sih Mas? Ya banyak sih, banyak cara untuk membersihkan batin. Kalau saya di sini itu dengan sadar nafas. Jadi menyadari, memperhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Di saat nafas masuk, isi dengan hu. Nafas keluar, isi dengan Allah. Ini untuk latihan. Nanti di saat Bapak Ibu menyadari, meresapi, menghayati, bacaan ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi dalam hati kita sudah tidak ada bacaan lagi. Tapi ini berproses. Jadi awali dengan hu Allah, hu Allah, hu Allah. Biarkan nanti lebur sendiri, bukan terus kita diam terus langsung diam gitu, enggak. Kadang bingung. Banyak juga yang apa ya, laku hening itu bingung karena udah diam aja lah, diam aja yang gimana gitu. Udah mendingan
isi nafas kita dengan hu Allah. Hu Allah. Ini kalau di sini, kalau yang di lain kan beda lagi. Masuk hidung, keluar hidung. Mas, gimana cara menghadapi petunjuk dari luar yang mayoritas menyuruh ke sana kemari? Caranya adalah ngening no cipto, mandeng pucuke inggrono, madep mantep kang murbawaseso. Jadi caranya kita heningkan cipta kita. Hening saja. Hening. Kalau ini tadi kan cara apa? Hu Allah. Kalau yang enggak pakai hu Allah, dengan cara yang satu, perhatikan saja. Duduk diam. Pikiran liar, perhatikan saja pikiran itu. Enggak usah merespon pikiran. Sadari, perhatikan pikiran itu. Biarkan pikiran itu mau lalang buana kemana, udah perhatikan saja tanpa merespon. Nanti pikiran juga akan tenang. Di saat pikiran tenang, ada getaran-getaran dari dalam, tuntunan dari dalam diri. Kang, kalau saya hati sering zikir sendiri, saya awam, Kang, jadi takut. Umpamanya zikir bunyi sendiri, diresapi, dihayati. Zikirnya apa? Hati membaca. Resapi bacaan itu, rasakan. Umpama dalam hati, umpaman yo, dalam hati ya Rohman, ya Rohim, ya Rohman, ya Rohim, kan terus ya Rohman, ya Rohim. Resapi, Rohman itu apa sih, Rohim itu apa sih. Ya nafas ini Rohman, ketenangan ini Rohim. Sadari, sehingga bernafasnya ini nanti atau wiridannya ya Rohman, ya Rohim itu benar-benar menyadari dohir batin. Disadari, diresapi. Untuk saya agnostik, gimana ya Mas caranya? Agnostik siapa ya? Kurang paham agnostik apa ya? Bahasa kekiniannya apa? Agnostik. Tapi bentar lagi saya udah nih Bapak Ibu live-nya, karena saya mau habis maghrib kepungan. Bagaimana aku bisa mengingatnya sedangkan aku belum mi'raj? Mi'raj itu melihat zatnya. Sedangkan di saat kita belum mi'raj, yang dilihat apanya? Ya sifatnya, ya asmanya, ya roh yang maha pengasih, yang maha hidup. Di mungkin tumbuhannya ada hidupnya gitu. Jadi kan gini, saya belum mi'raj lah, gimana saya mau mengingat Allah lah? Allah kan zat, sifat, asma, af'al. Ya lihat af'alnya dulu gitu loh. Angin bergerak, lamuk atau awan bergerak, siapa yang menggerakkan? Air yang turun dari langit gitu. Jadi bertahap. Sejatine wong urip kuwi piye, Mas? Mancing. Mancing Han Farhan. Sejatine wong urip mancing. Mas yo gabol, tetep angkat mancing. Aduh. Ya Allah. Iki bali mancing miki ke langsung geseng kan. Aku gak boleh baik kojan, mumeti pisang yakin. Aku gak boleh baik, gak boleh mancing. Aduh, gak boleh mancing. Ayo mancing yuk. Kalau nyerput geser. Aduh, gak boleh baik. Bismillahirrahmanirrahim.
af'al itu adalah gerakannya. Jadi seperti air turun dari langit. Siapa yang menurunkan air itu dari langit turun ke bumi? Seperti awan bergerak. Siapa yang menggerakkan awan itu? Ya memang angin. Siapa yang menggerakkan angin itu dan sebagainya. Jadi af'al itu perbuatan Allah. Saya agnostik bertuhan tapi tidak beragama, Mas. Oh, tidak beragama. Apa iya sih? Masa sih? Masa sih? Masa di sini ada yang tidak beragama? Saya nggak percaya loh. Saya nggak percaya kalau di sini ada yang nggak beragama. Saya mengira yang di sini semua punya agama. Waalaikumsalam untuk semuanya. Waalaikumsalam Bu Ainun. Bagaimana kabarnya Bu Ainun? Tambah gemuk aja Pak, tambah kurus ini. Tapi kalau dilihat fotonya, foto masih lama. Pipinya kayak balon. Melihat seakan tak melihat, mendengar seakan tak mendengar. Ini di tahap mana? Tahap rasa. Jadi gini loh, agama, apa itu agama? Agama ini akal sehat. Hakikat dari agama adalah akal sehat. Makanya orang bertuhan pasti beragama. Karena agama itu adalah akal sehat. Makanya agama hanya untuk orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Agama. Jadi hakikat agama adalah akal yang sehat. Nah, hakikat agama Islam adalah ini akal yang sehat. Makanya Nabi Musa, kitabnya apa? Terus apa? Yahudi ya? Yahudi. Terus Nabi Isa itu Injil, bawa kitabnya. Alirannya apa? Nasrani. Tapi Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, semua Islam. Karena menggunakan akal sehat. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Dan waalaikumsalam untuk semuanya. Rahayu. Itu secara hakikat. Oke Bapak Ibu, saya juga mau pamit undur diri dulu karena saya mau kepungan. Kepungan itu apa ya? Kenduren. Kenduren itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kepungan, kenduren, apa ya bahasanya? Di sana bahasanya kepungan apa? Tahlilan. Oke Bapak Ibu, salam damai bahagia, salam sejahtera untuk semuanya. Tetap sadari saat ini, sekarang ini, nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Nikmati keutuhan ini. Dan bersyukurlah. Dan terima kasih yang sudah hadir di live ini. Berkah berlimpah untuk kita semua. Tetap tenang, damai, dan bahagia untuk semuanya. Ya Allah ya Tuhan kami, tuntun dan bimbing kami agar selalu dalam jalan-Mu, agar selalu dalam ridho ketetapan-Mu. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.